Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Jackson Utagaul dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas tentang pandangan iman Kristen tentang hukum. Tugas mata kuliah agama Kristen Protestan dari kelas 12. Hukum bukanlah suatu balasan, walaupun hukuman diperlukan untuk menyeimbangkan keadaan akibat dari kejahatan tersebut. Salah satunya bagi yang mendukung atau menerima diterapkannya hukuman pidana mati. Dasarnya adalah penjahat yang telah melakukan kejahatan pantas dihukum, bahkan dengan hukuman mati. Hukuman mati merupakan kejahatan negara, pemikiran atau premeditation dan perencanaan terhadap suatu pembunuhan yang dilakukan dan dipersiapkan secara sistematis dan matang terlebih dahulu dan atau pembunuhan yang dilegalisir dan diadministrasikan oleh suatu negara. Ada beberapa hukuman mati. 1. Goli tune. Goli tune adalah sebuah alat untuk membunuh seseorang yang telah divonis hukuman mati dengan cepat dan manusiawi. Goli tune menjadi terkenal pada Revolusi Prancis, tetapi sebenarnya sebelumnya sudah ada alat seperti ini. Yang kedua, hukuman gantung. Hukuman gantung adalah menggantungkan seseorang dengan menggunakan tali gantung atau simpulan hukum gantung yang dibelitkan di sekitar leher yang mengakibatkan kematian. Yang ketiga yaitu hukuman mati. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Pada tahun 2005, setidaknya 2.148 orang dieksekusi di 22 negara termasuk Indonesia. Dari data tersebut, 94% praktek hukuman mati dilakukan di tempat negara seperti Iran, Tiongkok, Amerika Serikat. Yang keempat, hukuman pukulan rotan. Hukuman pukulan rotan adalah sebuah hukuman tindak pidana yang berlaku di Malaysia dan di Singapura. Undang-undang mengenai pukulan rotan, jumlah pukulan rotan terbanyak yang bisa dikenakan kepada seorang terdakwa atau terpidana menurut Undang-Undang Malaysia ialah 24 kali pukulan rotan. Dan masih banyak lagi hukuman mati yang ada di dunia ini. Dalam Alkitab mengenai hukuman mati, di dalam Alkitab beberapa perkara yang disentuh berkaitan dengan perkara ini dan peraturan yang diputuskan adalah hukuman mati. Di antaranya adalah yaitu yang pertama, membunuh dalam Keluaran 21 ayat 12, perbuatan menculik Keluaran 21 ayat 16, hubungan seks dengan binatang Keluaran 22 ayat 19, berzina Imamat 20 ayat 10, homoseksual yaitu Imamat 20 ayat 13, menjadi nabi palsu Ulangan 13 ayat 5, pelacuran dan pemerkosaan Ulangan ayat 22-4. Dari beberapa ayat Alkitab tersebut bahwa ketika orang-orang Farisi seorang wanita pelacur kepada Yesus yang tertangkap basah sewaktu berzina dan bertanya kepadanya, "Apakah wanita itu perlu direjam?" Yesus menjawab, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yohanes 8 ayat 7. Ini tidak boleh difahami bahwa Yesus menolak hukuman mati dalam segala hal. Yesus hanya mengungkapkan kemunafikan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ingin mengumpan Yesus untuk melanggar hukuman Perjanjian Lama. Mereka sama sekali tidak peduli dengan wanita yang direjam itu, di mana laki-laki yang tertangkap basah dalam perzinahan. Allah adalah yang menetapkan hukuman mati. Siapa menyumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Kejadian 9 ayat 6. Yesus akan bersetuju hukuman mati dalam perkara-perkara lain. Yesus juga menunjukkan anugerah ketika hukuman mati seharusnya dijatuhkan. Rasul Paulus jelas mengakui kuasa dari pemerintah untuk menjatuhkan hukuman mati ketika diperlukan. Roma 13 ayat 1-5. Dari cerita tersebut bahwa kita dapat mempertanyakan, adakah Alkitab membenarkan hukuman mati? Jawabannya ialah ya. Allah mengizinkan hukuman mati,
Namun pada saat yang sama, Allah tidak selalunya menuntut hukuman mati. Kalau begitu, bagaimana seharusnya pandangan orang Kristen terhadap hukuman mati? Yang pertama, kita mesti mengingat bahwa Allah telah menetapkan hukuman mati dalam firman-Nya. Dan karena itu adalah sombong bagi kita untuk menganggap bahwa kita dapat menetapkan ukuran yang lebih tinggi dari Dia atau lebih murah hati dari Allah. Kedua, kita harus mengenali bahwa Allah telah memberi kuasa kepada pemerintah dunia untuk menentukan bila seharusnya hukuman mati dijatuhkan. Dalam Kejadian 9 ayat 6 adalah tidak Alkitab menuntut bahwa Allah menentang hukuman mati dalam segala hal. Tapi di zaman sekarang gereja pun semakin sadar menghayati pewartaan Yesus Kristus. Gereja tidak mendukung adanya hukuman mati, namun tidak melarang juga. Gereja mempertahankan bahwa kuasa negara yang sah berhak menjatuhkan hukuman mati dalam kasus yang amat berat. Kendati pun demikian, banyak orang bertanya, adakah hukuman mati sesuai dengan moral atau Kristiani? Dewasa ini di hampir semua negara di dunia ditolak hukuman mati. Mengapa? Mencabut kehidupan manusia adalah hak Allah, bahwa hakim adalah manusia tidak sempurna. Dengan demikian, keputusan bisa cacat bahwa orang jahat pun masih boleh diberi kesempatan untuk bertobat. Oleh karena itu, orang Kristen mengakui bahwa Tuhan adalah pusat dan sumber dari semua yang baik. Dia adalah hakim terakhir yang memutuskan apa yang benar dan yang salah. Dengan demikian, menjadi tanggung jawab manusia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Kehendak Tuhan Allah dinyatakan dalam wujud hukum-Nya. Oleh karena itu, kita harus menaati hukum Tuhan Allah yang terwujud dalam norma-norma yang diberikannya kepada kita. Suatu tindakan adalah baik apabila tidak berlawanan dengan yang diperintahkan dalam hukum Tuhan Allah. Yang termasuk dalam hukum Tuhan Allah adalah amanat, kebudayaan, hukum Taurat, dan hukum kasih. Demikianlah penjelasan saya mengenai pandangan iman Kristen tentang hukum ini. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Amin.